Oke. Nah, di sini kan kalian harusnya udah lihat ini, baca-baca dulu ya. Ini adalah tentang PT NAI. PT NAI ini kan adalah perusahaan manufaktur ya, teman-teman. Nah, di sini itu mungkin langsung aja ke ininya ya, requirement-nya. Nah, di sini ada instruksinya, ada A sampai H ini kan. Nah, ini di awal-awal ini dari A sampai C itu kita adalah disuruh mengklasifikasi biaya-biaya gitu. Itu adalah dari material, dari labor, sama manufacturing overhead. Nah, di sini kan udah ada clue-cluenya atau kasusnya gitu kan. Jadi kita tinggal em, apa ya masukin. Di sini aku udah membuat klasifikasinya dari A, dari material, dari manufacturing labor, sampai dengan overheadnya. Nah, mungkin kita bahas aja ya, langsung nggak usah kita ya. Oke, yang pertama direct material. Jadi kan di sini udah ada ya teman-teman, formulir permintaan bahan datanya di sini. Ini ada 1 sampai 6 di sini kan. Nah, jadi kenapa yang ya aku harap teman-teman juga paham ya dan teman-teman benar. Di sini ada dua direct material. Kenapa kulit dan benang itu adalah direct material pada produk ini? Karena sesuai yang kemarin Bu Marwah sebutkan di kelas ya, mention di kelas, direct material itu yang biayanya paling besar di barangnya gitu. Sedangkan yang lainnya itu kan nih harga-harganya totalnya nggak sebesar kulit dan benang gitu. Jadi itu kenapa direct materialnya dua ini. Ini adalah biaya direct material. Kemudian yang kemarin sempat salah ya teman-teman. Di sini memang rada memusingkan. Nggak memusingkan sih sebenarnya. Pendapat orang memang berbeda-beda ya. Nah, di sini ada direct manufacturing labor. Nah, ya untuk direct manufacturing labor atau biaya tenaga kerja langsung itu memang adalah diisi oleh pekerja-pekerjanya atau yang bekerja secara langsung terkait dengan pemproduksian, yaitu staf produksi. Nah, kenapa di sini ya staf pembelian itu tidak termasuk dalam produksi manufacturing itu. Dan yang lain-lain ini, teman-teman, komisaris, direktur, manajer pembelian, yang tidak ada produksinya itu ternyata mereka itu bukanlah termasuk dalam biaya yang harus ditanggung apa ya dalam produk itu yang melekat dalam produk. Jadi bukanlah direct manufacturing labor maupun indirect manufacturing labor. Pokoknya yang ada produksinya aja gitu. Di sini ada 9 kan ya, yaitu Adnan sampai Atmanto. Ini jadi kita total 9 kali 3 27. Nah, ini adalah direct manufacturing labor. Lanjut aja ke yang C, overhead cost total. Di sini ada sisanya ya, bahan-bahan sisanya yang selain direct material. Sini udah kita gabungkan ketemu ini. Kemudian yang kedua dari overhead cost yaitu adalah indirect manufacturing labor. Di sini ada manajer produksi ya teman-teman. Kemarin saya sempat salah karena saya memasukkan staf pembelian di sini. Dan saya juga udah sebenarnya apa ya ngebahas bareng sama asdos lain. Itu malah asdos lain juga mengatakan kalau biaya office tenaga kerja office selain produksi itu malah masuk ke indirect. Tapi setelah saya tanyakan ke Ibu Marfuah, ternyata
office-office itu tidak termasuk indirect gitu. Jadi ya ternyata cuma satu ini aja guys. Gitu. Kemudian utility cost ya teman-teman. Nah ini adalah biaya-biaya utilitas. Ada biaya listrik. Ini kalian sebenarnya sudah paham kenapa 70%. Ini totalnya 70% dari ini. Dari yang dianggarkan. Biaya air juga. Telepon juga ya teman-teman dari sini. Sorry. Nah ini adalah clue-nya ya. 70% untuk aktivitas produksi. Berarti ini 70% dari 3870. Oke. So kemudian ada biaya depresiasi dan asuransi ya teman-teman. Di sini juga udah ada. Ini kalian tinggal masukin aja untuk klasifikasinya. Nah, di sini kan manufaktur ya, yang proses produksi ya. Berarti kalian yang pabrik gitu, atau tempat produksinya. Sini ada depresiasi peralatan untuk pabrik, depresiasi pabriknya, itu gedungnya, terus ada premi asuransi. Nah, premi asuransi ini kan ini adalah 1 tahun ya. Kalian ngitungnya per apa namanya ya? Per periode, jadi per bulan. Periode produksi gitu. Oke, kemudian ini kalau di jumlah ya, ini total-totalnya untuk manufacturing overhead, ini segini ketemu ini. Nah, jadi udah deh ketemu yang A, B, C-nya udah ketemu. Aku harap kalian benar, teman-teman. Langsung aja kita lanjut ke requirement ke yang D dan E. Itu adalah hitung unit ekuivalen dan cost per unit ekuivalen. Ini adalah materi di sebelum UTS ya teman-teman. Nah, di sini aku sengaja ngosongin teman-teman biar kita kayak ngerjain bareng gitu. Eh ya, di sini ada data produksi bulan Agustus ya. Udah aku copy dari sini. Di sini memang kalian dipermudah ya teman-teman karena ini nggak ada beginning inventory-nya. Jadi ini lebih gampang. Dan ini udah ada data finish-nya, complete and transfer. Ada WIP ending-nya juga. Nah, di sini kita tinggal masukin deh. Nih, ini kan seperti pengerjaan, format pengerjaan ya di materi sebelum UTS. Ini kita ketahui bahwa yang selesai atau yang transfer itu adalah 190. Kemudian ada persediaan akhirnya 10. Oke. Nah, di sini berarti otomatis persediaan yang masuk itu adalah 200 ya, teman-teman. Tuh. Ini karena accounted for dengan to account for itu harus sama. Sebenarnya. Nah, ketemu deh ini unit equivalennya ya. Ini requirement D. Kemudian kita mencari cost per equivalent unit. Ini kita harus mencari total cost-nya dulu, teman-teman ya. Karena WIP begini nggak ada, jadi kita yang langsung hitung yang diproses selama periode. Nah, di sini ya, saya ini kan cuman ngebagi menjadi dua ya. Kan harusnya tadi ada ini direct material, direct labor sama overhead. Tapi direct labor dengan overhead ini aku gabungin menjadi satu, yaitu biaya konversi gitu. Nah, di sini kan udah ada ya tadi totalnya untuk biaya direct material di sini kita masukin aja. Nih. Kemudian conversion cost yang tadi ini adalah biaya direct labor, di sini adalah biaya BOP-nya di sini. Nah, ini langsung ya teman-teman. Karena udah aku format tadi. Yaitu totalnya adalah 88.833.500. Dan langsung kita untuk mencari cost per equivalent unit yaitu
biaya ini dibagi dengan ekuivalen unitnya, dan juga yang ini. Kita mudah ini, cost per equivalent unit ini adalah requirement E ya teman-teman. Iya, E. Kemudian selanjutnya kita harus membuat laporan harga produksi, yaitu seperti yang di formatnya bermarfuah yang udah pernah aku nggak sengaja share itu ya teman-teman. Hmm. Oh ya, di sini aku sebenarnya ini nggak diperlukan, tapi ini juga bisa untuk apa ya? Sebenarnya kita nggak perlu bikin laporan HPP dan pakai ini aja, tapi sebenarnya laporan HPP ini juga penting ya teman-teman. Nah, langsung aja kita bedah ini ya. Ini laporan HPP-nya, formatnya yang dari Marfuah seperti ini. Sebenarnya ada banyak format ya teman-teman. Karena nggak ada apa ya, kita nggak berlaku kayak SAKA gitu-gitu untuk laporan harga produksi gitu. Nah, di sini kan tadi udah ya. Di sini sesuai dengan seperti tadi ini 200. Ini yang mulai diproses, yang diproduksi itu ada 200. Penjumlahan yang selesai sama yang WIP ending. Dan di sini ada biaya yang ditambahkan. Ini kan tadi total cost itu dari sini, dari 40 juta. 40 juta ya. Nih, sama ini. Total costnya udah ada. So, kita bisa lihat di sini nih, total cost. Direct material dan biaya konversi. Yaitu biaya konversi itu adalah overhead dan biaya direct labor. Oke, kemudian ini adalah unit cost. Unit cost itu ya berarti harga per unit dari direct material dan konversi. Di sini dijadikan satu, yaitu jadi ya unit cost ini ya. Nanti ini untuk mengalihkan di sini totalnya sekian. Ini sama ya dengan yang ini 80 untuk yang completed dan ditransfer ke departemen finished good gitu. Ini kan kita masih di departemen produksi. Ini ada unit equivalennya. Ini juga ada equivalent unitnya ya untuk dikalikan nantinya dengan ini. Nah, oke, ketemu total cost yang dihitung ya. Ini adalah semua produksi ya, masuk dengan BIP ending. Nah, kemudian kan ini udah ya formatnya kayak gini. Berharap kalian juga sama. Selanjutnya adalah jurnal untuk mencatat transfer produk dari departemen produksi ke produk jadi atau finished good. Nah, di sini udah ada ya teman-teman. Udah aku bikin buat jurnal, yaitu adalah ya, eh ini enggak WIP ya. Ini barang jadi. Oh ya benar sih WIP. Work in processnya dari Department Assembling itu. Ini kan tadi yang mana ya? Nih, yang ditransfer ke Departemen Produksi, produk jadi, itu kan cuma segini. Dan sisanya adalah yang belum jadi. Masih ditahan di produksi, di Departemen Produksi. Nah, ini yang udah kan, berarti tinggal kita copy lah itu. Intinya. Nah, kemudian untuk yang terakhir requirement-nya yaitu hitung harga jual produk. Nah, untuk menghitung ini kan kita harus baca dulu ya teman-teman di sini kalau nggak salah ada. Nih, jadi untuk menentukan harga jualnya itu berdasarkan kalimat ini teman. PT NAI merencanakan menjual produknya sebesar 200% dari harga pokok produksi. Berarti ini tinggal dikalikan 200% atau dua. Yang tadi yang apa ya? Cost of goods sold-nya gitu. Nah, ini kan cost of goods sold-nya tadi yang ditransfer, yang jadi yang bakalan dijual kan segini. Itu kita tinggal kalikan ya.
Ini adalah budgeted sale atau kalau terjual semua harusnya dapatnya segini gitu. Nah, untuk per unit berarti kita tinggal bagi dengan unit yang selesai tadi, yaitu ini selesai diproses ada 190. Jadi ini adalah target sales dibagi dengan 190. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi ya udah selesai tutornya. Untuk yang selanjutnya bakalan kita bahas atau saya bahas di sendiri. Nanti saya record sendiri, saya upload di channel YouTube saya. Oke, kalau gitu saya boleh stop share. Disambung ya. Nah, di sini teman-teman ada yang mau tanya enggak? Kalau nggak ada ya aku mau absen ya teman-teman untuk penambahan nilai kalian. Lumayan ya. Ini aku absennya nggak usah G-form, tapi aku manggil aja ya teman-teman. Oke, sembari saya menunggu pertanyaan, mari saya absen dulu ya untuk menambah. Bisa jadi tambahan nilai untuk kalian. Hmm, aku share screen apa ya? Share screen lah. Nah, ini aku panggil satu-satu, terus kalau nanti terakhir kalian ternyata hadir tapi belum ku absen, kalian ngomong ya teman-teman. Ini udah selesai tadi. Eh, tadi udah.